Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, sungguh luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara, selain air dan angin, unsur alam lain yang juga digunakan sebagai lambang Roh Kudus adalah awan. Kalau kita perhatikan, awan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Bergerak di langit peneduh terhadap terik matahari, menunjukkan arah angin, dan juga membawa air hujan ke bumi. Pada zaman Perjanjian Lama, kehadiran dan lawatan Roh Kudus di tengah-tengah umatnya seringkali dinyatakan dalam wujud awan. Inilah yang disebut dengan awan kemuliaan Tuhan. Setiap kali awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait-Nya yang kudus, tak seorang pun dapat tahan berdiri di hadapannya, termasuk juga para imam yang melayani. Hal itu membuktikan kedahsyatan kuasa Tuhan. Kehadiran dan lawatan Roh Kudus benar-benar dialami dan dirasakan oleh umat Israel tatkala mereka keluar dari negeri perbudakan di Mesir, di mana Tuhan menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Tiang awan dan tiang api ini adalah lambang kehadiran dan penyertaan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Jika sampai saat ini kita masih melihat awan di langit, itu juga mengingatkan kita saat membaca Alkitab yang menceritakan pada kejadian beberapa ribu tahun yang lalu, ketika bangsa Israel dituntun Allah keluar dari Mesir dengan naungan awan, pertanda kehadiran Roh Kudus untuk melindungi bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara, pada saat ini Roh Kudus sudah ada pada kita, pada setiap orang percaya, untuk menuntun dan membimbing kita dalam hidup yang benar, mengajari untuk taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari.
Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Bapa. Firman-Mu mengajarkan kehadiran dan lawatan Roh Kudus benar-benar dirasakan oleh umat Israel tatkala mereka keluar dari negeri perbudakan Mesir. Tuhan menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Tiang awan dan tiang api adalah melambangkan kehadiran dan penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan pada saat ini. Roh Kudus sudah ada pada setiap orang percaya untuk menuntun dan membimbing hidup yang benar dan mengajari untuk taat dan setia kepada Tuhan, sehingga dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Bapa, ini pelajaran sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakannya. Tolonglah kami ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Bapa. Mereka sedang ada kelemahan tubuhnya, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa, tolonglah mereka, sembuhkan mereka, dan pulihkan mereka sehingga mereka bisa beraktivitas kembali Bapa. Ya Bapak, kami juga berdoa, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Mereka kesulitan masalah keuangan keluarganya, mereka sudah mencari, sudah berusaha, namun mereka sepertinya mengalami jalan buntu Bapak. Mereka belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya Bapak. Tolonglah mereka ini, bukakanlah jalan baru, sehingga mereka bisa berusaha, bisa mencari, mendapatkan, bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Karena Tuhan menolong dan Tuhan memberkatinya. Bahkan mereka bisa berkelimpahan dan juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tolonglah mereka ini Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, berkeluarga, namun mereka belum menemukan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Mereka sepertinya kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka, Bapak. Bapak, bukakan jalan agar mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka dan mereka bisa membentuk suatu keluarga, rumah tangga, bahagia, damai, sukacita, bahkan mereka bisa beranak cucu, Bapak. Tolonglah mereka ini Bapak. Ya Bapak, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Berilah bangsa ini damai sukacita, damai sejahtera Bapak. Dan berilah bangsa ini agar mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham Bapak. Ya Bapa, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan membimbing kami dalam pemberitaan itu agar tidak keliru Bapa. Tolong kami Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.